Will you marry me? I'll give you 50 million. If you want, I'll give you right now. Aku menikahi majikan Arab tanpa tangan demi uang 50 juta. Di malam pertama, aku tak menyangka. Aku bernama Rina, 25 tahun, gadis desa dari sebuah kampung kecil di Jawa Tengah. 2 tahun lalu, aku nekat berangkat jadi TKW ke Arab Saudi karena ibuku didiagnosis kanker stadium lanjut. Dokter bilang butuh operasi besar dan kemoterapi yang biayanya ratusan juta. Ayah sudah tiada sejak aku SMP, jadi aku anak sulung yang harus tanggung jawab. Aku tinggalkan adik-adikku yang masih sekolah dan berjanji dalam hati, aku akan pulang membawa uang cukup untuk menyembuhkan ibu. Rumah majikanku megah, berdiri di tengah kompleks elit di Riyadh. Tuan Ahmed bin Salman, pemiliknya, adalah pengusaha minyak berusia 38 tahun. Dia tampan, berkulit sawo matang, mata coklat dalam, dan selalu memakai jubah putih bersih serta gutra merah putih. Tapi yang membuat semua orang kasihan sekaligus takut mendekat, kedua tangannya hilang sampai siku karena kecelakaan mobil tragis 10 tahun lalu. Aku sering melihatnya berjuang memegang sendok dengan alat bantu khusus, atau menyuruh pembantu lain membantunya berpakaian. Tapi dia tidak pernah marah, selalu tersenyum sopan dan memperlakukan kami para pembantu dengan baik. Kadang dia bahkan memberi bonus lebih jika kami lembur. Pagi itu aku sedang menyapu teras depan saat suara lembutnya memanggil, "Rina, masuklah sebentar." Jantungku langsung berdegup kencang. Selama 2 tahun bekerja, dia jarang sekali memanggilku langsung kecuali untuk urusan rumah tangga. Aku masuk ke ruang kerjanya yang luas, ber-AC dingin, penuh rak buku dan lukisan kaligrafi. Dia duduk di kursi roda listrik memandangku dengan tatapan tenang. "Duduklah," katanya sambil menunjuk sofa di depannya. Aku duduk tegak, tangan di pangkuan, menunduk. "Aku tahu kamu sering menelpon keluargamu larut malam. Ibumu sakit keras ya?" Aku mengangguk pelan, tak sanggup menatap matanya. Air mataku sudah menggenang. "Biaya pengobatannya sangat besar. Kamu sudah menabung mati-matian, tapi masih kurang jauh." Aku terkejut dia tahu sedetail itu. Ternyata dia pernah lewat dapur saat aku menangis di telepon dengan adikku. "Tuan, maaf kalau saya mengganggu," gumamku. Dia menggeleng pelan. "Aku punya tawaran untukmu, Rina. Menikahilah denganku." Dunia seolah berhenti berputar. Aku menatapnya lebar-lebar, yakin telingaku salah dengar. Menikah dengan majikanku yang tanpa tangan, demi uang. Pikiranku langsung melayang pada ibu yang semakin kurus di foto terakhir yang dikirim adikku, pada adikku yang terpaksa putus sekolah karena tak ada biaya, pada rumah kami yang bocor jika hujan. 50 juta, itu seperti mimpi yang jatuh dari langit, tapi dengan harga yang sangat mahal. Martabatku, masa depanku, mungkin juga hatiku. Kenapa saya, Tuan?" tanyaku dengan suara bergetar. Dia senyum tipis, ada kesedihan di matanya. "Karena aku melihatmu orang baik, Rina. Kamu rajin, jujur, dan penyayang. Aku sudah lama kesepian. Keluargaku sibuk dengan urusan mereka sendiri. Aku butuh seseorang yang mau menemani, bukan karena harta, tapi karena ikhlas." Suaranya pelan, tapi setiap kata menusuk hatiku. Malam itu aku tak bisa tidur. Di kamar kecilku di lantai bawah, kamar para pembantu, aku meringkuk di kasur tipis memeluk foto keluarga. Aku menangis sampai tenggorokan sakit. "Maafkan aku, Bu. Maafkan aku, Tuhan," bisikku berkali-kali. Aku membayangkan wajah ibu jika operasinya gagal karena tak ada uang. Aku membayangkan adikku yang tak bisa kuliah. Dan aku membayangkan diriku sendiri terjebak di rumah megah ini sebagai istri pria cacat yang tak kucintai. Esok paginya dengan mata bengkak dan hati hancur, aku datang ke ruang kerjanya lagi. Saya setuju, Tuan," kataku lirih, hampir tak terdengar. Dia mengangguk tenang, tapi aku melihat ada kilau bahagia di matanya. Tak lama kemudian, dia mentransfer uang itu langsung ke rekening adikku di Indonesia. Aku menelpon mereka, berusaha terlihat ceria. "Uangnya sudah ada, Bu. Operasi bisa segera dilakukan." Ibu menangis bahagia di ujung telepon. Adikku berteriak kegembiraan. Tapi aku
Aku menangis diam-diam di kamar mandi setelah telepon ditutup. Persiapan pernikahan berlangsung cepat dan sederhana, sesuai keinginannya. Hanya akad nikah di rumah dengan imam dan beberapa saksi keluarga dekatnya. Aku dibantu Mbok Siti, pembantu senior dari Filipina, untuk memakai gaun putih panjang dan hijab yang dijahit khusus. Henna menghiasi tangan dan kakiku. Tradisi yang indah, tapi rasanya pahit di hati. Di depan cermin, aku melihat wajahku yang pasit. Ini demi keluarga Rina, ini demi ibu, gumamku berulang-ulang. Hari akad tiba. Aku berdiri di ruang tamu yang sudah dihias sederhana dengan karpet merah dan bunga. Tuan Ahmed datang dengan kursi rodanya, memakai jubah terbaiknya. Wajahnya tenang, tapi aku tahu dia juga tegang. Imam membaca khutbah nikah. Lalu tiba saat ijab kabul. Saya terima nikahnya Rina binti Soeharto dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Ucapnya lantang meski dengan alat bantu suara. Aku mengucap sah dengan suara gemetar. Tamu bertepuk tangan pelan, tapi aku merasa dunia ini sunyi. Setelah akad, kita berfoto sebentar. Aku tersenyum paksa di sampingnya. Malam itu aku dipindahkan ke kamar pengantin di lantai atas. Kamar luas dengan ranjang besar bertabur kelopak mawar merah, lampu gantung kristal dan aroma oud yang mahal. Aku duduk di tepi ranjang, memandang keluar jendela ke arah gurun pasir yang gelap. Angin malam Arab terasa dingin menusuk turang. Pintu terbuka pelan. Mas Ahmed, yang kini aku harus memanggilnya begitu, masuk dengan kursi rodanya. "Terima kasih Rina, aku tahu ini sangat berat untukmu," katanya lembut. Aku hanya mengangguk, tak sanggup bicara. Kita duduk diam beberapa saat. Dia mulai bercerita tentang kecelakaannya, bagaimana mobilnya terbakar dan dia nyaris mati. Sejak itu aku belajar hidup dengan keterbatasan, tapi kesepian itu lebih berat daripada kehilangan tangan. Hatiku sedikit luluh mendengar ceritanya. Aku balas bercerita tentang ibuku, tentang desaku, tentang mimpi-mimpiku yang kini terasa jauh. Malam itu kita tidur di ranjang yang sama tapi terpisah jarak. Aku memunggungi dia, menahan tangis sampai tertidur. Keesokan harinya, kehidupan baru benar-benar dimulai. Aku tak lagi pembantu, tapi nyonya rumah. Tapi di hati aku masih merasa seperti gadis desa yang terjebak dalam sangkar emas. Setiap malam aku berdoa diam-diam. Ya Allah, jika ini jalanmu, berikan aku kekuatan. Dan jika ada rahasia di balik semua ini, tunjukkanlah kepadaku suatu hari nanti. Aku tak tahu bahwa suatu hari nanti itu akan datang lebih cepat dari yang aku bayangkan. Tepat di malam pertama kita yang sebenarnya. Hari-hari setelah akad nikah terasa seperti mimpi buruk yang tak kunjung usai. Aku resmi menjadi Nyonya Ahmed, istri seorang pengusaha kaya raya di Riyadh. Kamar kecilku di lantai bawah diganti dengan suite pengantin yang luas. Ranjang king size bertabur satin putih, lemari pakaian penuh abaya dan gaun mahal yang dibelikan Mas Ahmed khusus untukku, serta balkon menghadap gurun yang luas. Tapi semua kemewahan itu tak mampu menghangatkan hatiku yang dingin. Pagi pertama sebagai istri, aku bangun lebih awal seperti biasa. Kebiasaan lama sebagai pembantu sulit hilang. Aku turun ke dapur, ingin membuat sarapan sendiri. Mbok Siti dan pembantu lain memandangku aneh. "Nyonya tidak perlu turun tangan lagi," kata Mbok Siti sambil tersenyum kecil. Aku hanya mengangguk, tapi tetap ngotot membuat nasi goreng sederhana, makanan yang mengingatkanku pada rumah. Saat aku bawa nampan ke kamar Mas Ahmed, dia sudah duduk di kursi rodanya, membaca koran dengan alat bantu khusus. "Rina, kamu tidak perlu lakukan ini lagi," katanya lembut sambil memandangku. "Kamu sekarang istriku, bukan pembantu." Aku meletakkan nampan di meja kecil di sampingnya. "Saya belum terbiasa, Mas," jawabku pelan. Dia tersenyum, matanya penuh pengertian. "Kita berdua sedang belajar ya." Saat dia makan dengan susah payah menggunakan alat bantu di lengannya, hatiku perih. Aku akhirnya mengambil sendok dan menyuapinya, seperti dulu saat masih pembantu. Dia tak menolak, malah tersenyum. "Terima kasih sayang," katanya. Kata sayang itu membuatku salah tingkah. Aku belum siap dipanggil begitu. Hari demi hari berlalu dalam rutinitas yang aneh. Pagi hari aku membantu Mas Ahmed berpakaian, membantu memasang gutra, merapikan jubahnya. Siang hari aku belajar mengelola rumah dari Mbok Siti, meski sebenarnya semua sudah diatur dengan baik. Malam hari, kami tidur di ranjang yang sama, tapi selalu ada jarak tak terucapkan di antara kami.
Aku memunggunginya, dia tak pernah memaksa mendekat. Kadang aku mendengar dia menghela napas pelan di tengah malam, dan itu membuatku merasa bersalah. Suatu sore, Mas Ahmed mengajakku ke taman belakang rumah. Ada kolam kecil dengan air mancur dan pohon kurma. Dia duduk di kursi rodanya, aku di bangku batu di sampingnya. "Ceritakan tentang desamu lagi," pintanya. Aku ragu, tapi akhirnya bercerita tentang sawah hijau, sungai kecil tempat kami mandi waktu kecil, tentang ibu yang dulu kuat menggendong karung beras. Saat aku cerita, air mataku menetes tanpa sadar. "Saya kangen rumah, Mas," aku kulirih. Dia diam lama, lalu berkata, "Kamu boleh pulang kapan saja, Rina. Uang itu sudah jadi milikmu. Aku tidak akan menahanmu." Kata-katanya seperti pisau. Pulang? Tapi kalau pulang, apa artinya pernikahan ini? Apa aku tega meninggalkannya sendirian lagi? Aku menggeleng pelan. "Saya sudah janji, Mas. Saya akan coba bertahan." Perlahan, aku mulai melihat sisi lain dari Mas Ahmed. Dia pintar sekali, bisa bicara tentang politik, sejarah Islam, bahkan puisi Arab yang indah. Malam-malam tertentu, dia membacakan bait-bait puisi untukku dengan suara dalamnya. "Ini tentang cinta yang sabar," katanya suatu malam. Aku tersenyum kecil, tapi hati masih dingin. Konflik pertama datang saat keluarga Mas Ahmed berkunjung. Adik perempuannya, Laila, dan iparnya datang dari Jeddah. Mereka sopan di depan, tapi aku mendengar bisik-bisik mereka di ruang tamu. "Dia dulu pembantu kita loh, pasti dia incar harta abang," kata Laila pada suaminya. Aku yang sedang bawa teh langsung membeku di ambang pintu. Air mataku hampir jatuh, tapi aku tahan. Malam itu setelah mereka pulang, aku menangis di kamar mandi sampai sesegukan. Mas Ahmed tahu aku sedih. Dia masuk dengan kursi rodanya, memandangku iba. "Jangan dengar mereka, Rina. Mereka tidak mengenalmu seperti aku mengenalmu." Aku akhirnya meledak. "Tapi benar kan, Mas? Aku menikah karena uang. Aku munafik." Aku jatuh berlutut di lantai, menangis sesegukan. Dia turun dari kursi rodanya dengan susah payah, duduk di lantai di depanku. "Dengar," katanya tegas tapi lembut. "Dengar. Aku yang menawarkan uang itu karena aku tahu kamu butuh. Tapi aku juga tahu, orang sepertimu tidak akan menerima begitu saja kalau tidak terpaksa. Kamu menikah denganku karena cinta pada keluargamu. Itu lebih mulia daripada banyak pernikahan di luar sana yang hanya karena harta." Aku menatapnya, terkejut. Untuk pertama kalinya, aku memeluknya. Pelukan itu canggung karena keterbatasannya, tapi hangat. Sejak itu, hubungan kami mulai berubah. Aku lebih sering duduk di sampingnya saat dia bekerja di ruang kerjanya. Aku belajar membantu urusan bisnis kecil-kecilan, membaca email Inggris untuknya, mencatat jadwal. Dia bangga sekali. "Kamu pintar, Rina, lebih pintar dari yang kamu kira," katanya. Suatu hari, kami pergi ke pasar tradisional Suk Al-Zal. Mas Ahmed naik kursi roda, aku dorong dari belakang sambil pakai abaya hitam. Orang-orang memandang kami, ada yang kasihan, ada yang penasaran. Tapi Mas Ahmed cuek. Dia malah ajak aku beli perhiasan emas kecil. "Ini untukmu, bukan karena kewajiban, tapi karena aku ingin lihat kamu tersenyum," katanya saat memakaikan gelang tipis di pergelangan tanganku. Aku menangis di tengah pasar, tapi kali ini karena haru. Malam itu, aku masak gulai kambing spesial ala Indonesia. Dia makan lahap, memuji-muji. "Besok aku mau ajak kamu ke tempat spesial," katanya misterius. Keesokan harinya, dia bawa aku ke sebuah panti asuhan yang dia danai diam-diam. Melihat anak-anak yatim bermain dan memanggilnya Ami Ahmed membuat hatiku luluh total. "Kenapa Mas tidak pernah cerita?" tanyaku di perjalanan pulang. "Karena aku tidak ingin dipuji, aku hanya ingin berbagi," jawabnya sederhana. Malam itu, untuk pertama kalinya, aku yang mendekat saat tidur. Aku letakkan kepalaku di bahunya. Dia terkejut, tapi lalu tersenyum. "Terima kasih, Rina," bisiknya. Tapi badai besar datang tak lama kemudian. Mas Ahmed jatuh demam parah. Demam tinggi disertai infeksi karena luka kecil di lengannya yang tak terawat. Dokter datang ke rumah, bilang harus dirawat intensif. Aku tidak tidur 3 hari 3 malam, merawatnya, mengganti infus, menyeka keringat, membacakan Al-Quran di sampingnya. Saat dia setengah basah, dia bergumam, "Jangan pergi, jangan tinggalkan aku, seperti yang lain." Air mataku jatuh di tangannya yang tak ada. Saat itu aku sadar, aku sudah mulai sayang padanya. Bukan karena uang, bukan karena kasihan, tapi karena dia manusia luar biasa di balik keterbatasannya. Ketika dia akhirnya sembuh, dia memelukku erat dengan alat bantunya. "Kamu penyelamatku,"
katanya dengan suara parau. Aku balas memeluknya lebih erat. Saya tidak akan pergi kemana-mana, Mas. Sejak itu, kami semakin dekat. Kami sering duduk di balkon malam-malam, memandang bintang sambil cerita mimpi. Aku cerita ingin punya sekolah kecil di desaku nanti. Dia bilang ingin menemaniku mewujudkannya. Dan akhirnya, setelah hampir 2 bulan menikah, aku merasa siap. Malam itu aku mandi lama dengan air mawar, pakai baju tidur sutra merah yang dia belikan. Jantungku berdegup kencang saat masuk ke kamar. Mas Ahmed sudah menunggu, matanya penuh cinta dan harap. Kita lakukan pelan-pelan ya, katanya lembut. Aku mengangguk, duduk di sampingnya. Tapi tepat saat aku hendak mendekat, dia menahan napas dan berkata, Rina, sebelum kita melanjutkan, ada satu rahasia besar yang harus kamu tahu. Rahasia yang selama ini aku sembunyikan dari semua orang, termasuk kamu. Hatiku langsung berdegup tak karuan. Apalagi ini? Kamar kami malam itu terasa lebih hangat dari biasanya. Lilin-lilin kecil menyala di sudut-sudut, memantulkan cahaya keemasan di dinding berhiaskan kaligrafi. Aroma oud dan mawar segar memenuhi udara. Aku duduk di tepi ranjang, jantung berdegup kencang. Baju tidur sutra merah yang kupakai terasa ringan di kulit, tapi beban di hatiku jauh lebih berat. Setelah 2 bulan penuh air mata, keraguan, dan akhirnya kehangatan perlahan, aku merasa siap menjalani malam pertama kami sebagai suami istri sejati. Mas Ahmad duduk di sampingku, matanya penuh cinta yang tak lagi kusangsikan. Kita tidak perlu buru-buru, Rina. Kalau kamu belum benar-benar siap, katanya lembut seperti biasa. Aku menggeleng pelan, tersenyum kecil. Saya sudah siap, Mas. Saya sudah sayang sama Mas. Kata-kata itu keluar begitu saja, dan aku sadar itu benar. Bukan lagi karena uang, bukan karena kasihan. Aku jatuh cinta pada kebaikan hatinya, pada kesabarannya, pada cara dia membuatku merasa berharga meski aku hanya gadis desa. Dia tersenyum lebar, matanya berkaca-kaca. Alhamdulillah, aku juga mencintaimu, Rina, lebih dari yang kau tahu. Tapi tepat saat dia hendak mendekat, dia tiba-tiba menahan nafas. Wajahnya berubah serius. Sebelum kita melanjutkan, ada satu hal yang harus aku katakan. Rahasia yang selama ini aku simpan rapat-rapat. Dari keluargaku, dari teman-temanku, bahkan dari dokter pribadiku. Hatiku langsung mencelos. Apalagi ini? Apakah dia punya penyakit lain? Apakah pernikahan ini ada motif lain? Rahasia apa, Mas? Tanyaku dengan suara gemetar. Dia menarik nafas panjang, lalu dengan gerakan pelan, mulai membuka kancing lengan jubah tidurnya yang panjang. Aku pernah melihat lengannya yang kosong berkali-kali saat membantunya mandi atau ganti baju. Hanya tunggul halus sampai siku. Tapi malam itu, saat lengan bajunya terbuka lebar, aku terpaku. Di balik kain itu, tersembunyi prostesis tangan canggih kulit berwarna kulit dengan jari-jari robotik yang hampir tak terlihat bedanya dengan tangan asli. Dia menggerakkan jari-jari itu pelan, membuktikan bahwa mereka berfungsi sempurna. Aku terbelalak, mulutku terbuka lebar. Mas, ini apa artinya? Aku tidak benar-benar kehilangan tanganku selamanya, Rina, katanya tenang, tapi ada getar penyesalan di suaranya. Setelah kecelakaan 10 tahun lalu, dokter di Amerika berhasil memasang prostesis bionik generasi terbaru ini. Mahal sekali, tapi sangat canggih. Aku bisa memegang gelas, menulis, bahkan mengendarai lagi kalau mau. Tapi aku sembunyikan dari semua orang. Terima kasih sudah mendengarkan kisah ini. Mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan. Nantikan cerita selanjutnya di channel ini ya. Dadah! Air mataku langsung mengalir. Campuran antara marah, terkejut, dan lega. Kenapa Mas bohong selama ini? Termasuk kepada saya? Dia menunduk. Untuk pertama kalinya terlihat benar-benar rapuh. Karena aku lelah, Rina. Setelah kecelakaan, banyak wanita mendekatiku. Karena harta, karena nama keluarga. Begitu tahu aku cacat, sebagian besar mundur. Yang bertahan pun aku ragu. Apakah mereka tulus atau hanya kasihan? Aku ingin tahu siapa yang mau mencintaiku apa adanya. Jadi aku pura-pura tanganku hilang total. Aku pakai lengan panjang selalu, pakai alat bantu sederhana di depan orang lain. Keluargaku sendiri aku bohongi, bilang prostesisnya gagal. Aku masih tak bisa bicara. Semua kenangan berputar di kepalaku.
Saat aku menyuapinya makan, saat aku bantu dia minum, saat aku rawat dia sakit. Semua itu dia sebenarnya bisa sendiri. Dan uang 50 juta itu juga jebakan. Dia menggeleng cepat. Bukan jebakan. Aku tahu kamu butuh uang untuk ibumu. Aku ingin bantu tanpa membuatmu merasa seperti sedang dikasihani. Tapi aku juga ingin lihat, apakah kamu akan tetap baik kepadaku meski aku tanpa tangan. Dan kamu melebihi harapanku. Kamu rawat aku, kamu nangis saat aku sakit. Kamu peluk aku meski aku tak bisa balas pelukmu dengan benar. Kamu jatuh cinta pada hatiku, bukan pada tanganku yang palsu ini. Aku menangis terseduh-seduh, marah karena dibohongi, tapi juga haru karena ternyata dia juga takut. Takut tak dicintai secara tulus. Aku jatuh ke pelukannya. Kali ini, untuk pertama kalinya dia memelukku balas dengan kedua tangannya yang kuat dan hangat. Pelukan itu pervisi, tak ada lagi alat bantu dingin, tak ada lagi keterbatasan. Maafkan aku, Rina, maafkan aku, bisiknya berulang-ulang di telingaku. Aku mengangguk di dadanya. Saya maafkan, tapi jangan bohong lagi. Saya ingin mencintai Mas yang sebenarnya. Malam itu akhirnya kami menjalani malam pertama kami. Dengan tangan asli, atau setidaknya tangan bionik yang terasa seperti asli, dia memelukku, menciumku, menyentuhku dengan penuh kasih sayang yang selama ini tertahan. Rasanya seperti mimpi yang terlalu indah untuk jadi kenyataan. Aku tak menyangka di balik lengan kosong yang kulihat setiap hari, ada kejutan yang membuat cintaku semakin utuh. Esok paginya kami bangun dengan senyum malu-malu. Dia tak lagi sembunyikan prostesisnya di rumah. Aku belajar cara merawat dan mengisi baterainya. Teknologi yang luar biasa. Nanti kalau kita punya anak, aku bisa gendong dia dengan tangan ini, katanya sambil tersenyum penuh harap. Beberapa minggu kemudian, rahasia itu terbongkar ke keluarganya. Laila dan iparnya marah besar. Abang bohongi kami semua ini, teriak Laila saat berkunjung. Mas Ahmed tegas, aku lakukan itu untuk melindungi hatiku. Dan ternyata aku benar, Rina satu-satunya yang tulus. Aku yang tadinya takut, akhirnya berani bicara. Saya mencintai suami saya karena dia baik, bukan karena tangannya ada atau tidak. Laila terdiam. Pelan-pelan mereka mulai menerima. Kami memutuskan honeymoon ke Indonesia. Pertama kali Mas Ahmad ke kampungku. Ibu dan adik-adikku terkejut melihat menantu Arab yang tampan dan kaya. Saat Mas Ahmad memeluk ibuku dengan tangan bioniknya yang halus itu, ibu menangis. Terima kasih sudah selamatkan nyawa saya, nak, kata ibu. Mas Ahmad balas menangis. Kami bangun rumah kecil di desaku, juga sekolah kecil yang jadi mimpiku sejak dulu. Mas Ahmad pensiun dini dari bisnis minyaknya, serahkan ke adiknya. Aku sudah cukup kaya, sekarang aku ingin hidup sederhana bersamamu. Tahun-tahun berlalu, kami dikaruniai 2 anak, laki-laki dan perempuan yang lincah dan pintar. Mas Ahmad jadi ayah terbaik, mengajari mereka naik sepeda, memegang Al-Quran dan bermain bola dengan tangan bioniknya yang tak pernah dia sembunyikan lagi. Setiap malam, sebelum tidur kami saling cerita tentang perjalanan kami. Dari pernikahan demi 50 juta yang penuh air mata, sampai cinta sejati yang tak pernah kusangka. Kalau dulu aku bohong soal tanganku, apa kamu tetap akan jatuh cinta kepadaku? Tanyanya suatu malam sambil tersenyum jahil. Aku mencubit lengannya pelan. Mungkin iya, mungkin tidak. Tapi yang pasti aku bersyukur pada rahasia itu. Karena dia buktikan bahwa cinta kita lebih kuat dari apapun. Dia mencium keningku. Dan aku tak menyangka gadis desa yang kujadikan istri demi uji hati akan jadi satu-satunya wanita yang benar-benar menaklukkan hatiku. Aku tersenyum dalam pelukannya. Dari malam pertama yang penuh kejutan, lahirlah kebahagiaan yang tak pernah pudar.